Sebelum saya melanjutkan pada materi untuk hari ini, kita akan lihat dulu review pada materi yang minggu lalu. Nah, di minggu yang lalu kita sudah melihat bahwa bidang-bidang hukum itu secara teoritik itu bisa dibagi menjadi bidang hukum yang sifatnya privat maupun bidang hukum yang sifatnya publik. Bidang hukum yang sifatnya privat berarti dia mengatur kepentingan individu. Yang dilihat, yang dikedepankan, yang dititikberatkan itu ada pada kepentingan-kepentingan individu. Sementara bidang hukum publik dia melihat pada hubungan antara individu dengan negara. Negara ini merasa perlu mengatur, mengintervensi supaya tujuan negara tercipta keteraturan, tercipta ketertiban, kemudian tercapai kesejahteraan, itu semua bisa terwujud. Oleh karena itu negara ikut campur. Negara ini mengatur bahwa ada tindakan-tindakan tertentu itu yang dianggap sebagai perbuatan yang merugikan bukan hanya kepentingan individu, tapi kepentingan seluruh negara. Contoh tindak pidana yang paling umum disebutkan kalau saya minta contoh, pembunuhan. Orang membunuh, yang dibunuh itu bisa jadi satu orang. Satu orang membunuh satu orang. Tetapi negara ini, dia merasa ikut campur. Itu bukan urusan privat. Itu ketika perbuatan pidana terjadi, terwujud yaitu pembunuhan, itu bukan lagi urusan privat antara seorang dan seorang yang punya masalah. Tapi jadi urusan publik, di mana negara ini merasa itu adalah kepentingannya. Kenapa kok bisa itu jadi kepentingan negara? Karena negara ini ingin ada keteraturan. Yang diinginkan itu ada ketertiban. Karena hanya dengan ketertiban, hanya dengan keteraturan, maka kehidupan di dalam negara ini bisa berlaku atau berlangsung dengan baik. Tanpa ada ketertiban, orang tidak akan merasa aman. Kalau orang tidak merasa aman, orang akan takut beraktivitas. Kalau orang takut beraktivitas, banyak hal akan terganggu, baik itu dari kehidupan pribadi maupun juga nanti kehidupan sosial dan juga kehidupan ekonomi. Dengan demikian, tujuan untuk mencapai kesejahteraan tidak akan tercapai kalau tidak ada ketertiban. Oleh karena itu kemudian negara intervensi di dalamnya. Nah, itu semua yang terkait dengan aspek privat dan aspek publik itu sudah kita lihat pada minggu yang lalu. Jadi Anda sudah lihat privat sama lihat publik. Hari ini kita akan melihat kategori yang kedua, kategori yang ketiga. Di kategori yang ketiga ini, aspek yang privat ini dia bersatu dengan aspek yang publik. Jadi terjadi interaksi. Berarti kalau kita bilang aspek yang ketiga ini terjadi interaksi, maka kita katakan ada bidang hukum yang merupakan campuran antara bidang hukum yang privat dan juga bidang hukum yang publik. Dengan kata lain, dalam bidang hukum yang ketiga ini ada aspek privatnya dan juga ada aspek publiknya. Ada aspek privatnya di sana dan juga ada aspek publiknya. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya harus mengingatkan dulu kepada Anda bahwa pembagian ini sekali lagi ini pembagian secara teoritik. Kenapa? Karena pada dasarnya sebenarnya tidak bisa dipisah-pisahkan, tidak bisa dikotak-kotakkan. Mengapa demikian? Kita sudah lihat beberapa minggu yang lalu bahwa sesungguhnya kita bicara tentang sistem, satu sistem, sehingga semuanya saling kait-mengkait. Semuanya sebenarnya saling terhubung. Di dalam yang privat sebenarnya ada juga aspek publiknya gitu. Nah, kemudian kalau kita bicara dalam sisi teoritik, kita sedang belajar dari tataran teori, kita belajar memisahkan. Kenapa kok kita memisahkan? Kita melihat sebenarnya tujuan pengaturannya itu apa, siapa yang terlibat di sana, kemudian titik tekannya ada pada kepentingan yang mana gitu, sehingga kita mencoba memberikan kategori.
Tapi sebenarnya kalau kita berbicara pada keseluruhannya, ini adalah satu sistem yang tidak bisa dipisah-pisahkan, tidak bisa dikotak-kotakan. Oke, kita kembali. Tadi jenis yang ketiga adalah jenis yang mencampur, atau di sana ada aspek privat, ada juga aspek publik. Nah, minggu yang lalu saya menyarankan Anda sekalian mengikuti seri seminar nasional. Topiknya waktu itu adalah tentang ketenagakerjaan. Nah, saya harapkan banyak di antara Anda mengikuti. Terus terang saya belum cek. Nah, di dalam seri ketenagakerjaan tersebut, Anda bisa melihat ada aspek privatnya, ada aspek publiknya. Aspek privatnya apa? Perjanjian. Sebenarnya yang terjadi pada dasarnya adalah perjanjian. Perjanjian antara siapa? Perjanjian antara pemberi kerja dan pekerja. Pemberi kerja dan pekerja, mereka membuat perjanjian, mereka membuat suatu ikatan yang di dalamnya termuat haknya saya apa, kewajibannya saya apa, haknya kamu apa, kewajibanmu apa gitu. Nah, dengan demikian sebenarnya hubungan yang terjadi adalah hubungan privat. Sama seperti beberapa minggu yang lalu ketika kita lihat salah satu contoh di bidang hukum privat yaitu hukum perdata yang terkait dengan keperdataan. Yang diatur adalah hubungan antara orang perorangan. Satu orang punya kepentingan, yaitu apa? Mau cari kerja. Kepentingannya apa? Mendapatkan pekerjaan. Orang yang lain juga punya kepentingan apa? Dia harus punya pegawai. Karena pekerjaannya tidak bisa dia tangani sendiri. Nah, sebenarnya kemudian terjadi titik temu antara dua orang ini. Kemudian mereka mengadakan yang namanya perjanjian. Perjanjian dalam hal ini perjanjian terkait dengan pekerjaan. Oleh karena itu kita bilang ada pekerja, ada pemberi kerja. Detailnya lebih banyaknya terkait dengan hal itu Anda bisa simak di rekaman seri seminar yang lalu. Nah, lalu kalau Anda cek di flexible learning, Anda lihat di silabi salah satu contoh yang saya berikan di sana untuk berbicara mengenai bidang hukum campuran, yaitu hukum ketenagakerjaan. Tadi yang saya sebutkan aspeknya adalah aspek privat. Lalu pertanyaannya adalah, di mana aspek publiknya? Nah, tadi aspek publik adalah ketika negara ini dia intervensi. Negara ini kemudian masuk di situ, memberikan pengaturan gitu di situ. Dia mencampuri urusan yang tadinya bersifat privat antara orang dan orang. Dalam hal ini antara pemberi kerja dan penerima kerja. Negara masuk di dalamnya. Negara masuk mengintervensi hubungan itu. Dengan apa? Dengan menetapkan ada upah minimum, dengan menetapkan hari cuti wajib sekian hari, dengan menetapkan aturan tentang ini dan tentang itu, tentang kewajiban pemberi kerja, tentang haknya penerima kerja, dan seterusnya. Jadi ada intervensi dari negara. Kenapa negara ini mengintervensi? Kenapa negara ini masuk ke dalam tataran aturan yang sebenarnya merupakan aturan privat? Karena menyangkut kepentingan banyak orang. Karena menyangkut kepentingan seluruh warga negaranya. Menyangkut kepentingan masyarakatnya, sehingga negara merasa perlu ada di situ. Orang yang memberi kerja, dia harus memberikan, mengikut kesertakan pekerjanya dalam jaminan sosial tenaga kerja. Nah, begitu terjadi gitu. Itu terjadi gitu. Negara ini hadir di tengah hubungan privat. Oleh karena itu, maka hubungan yang dalam bidang hukum ketenagakerjaan itu bukan lagi murni hubungan privat, tapi sudah bercampur dengan aspek publik, maka kita golongkan ke dalam aspek hukum yang ketiga, yaitu campuran. Di dalamnya ada aspek privatnya dan juga ada aspek publik.
Nah, itu contoh yang pertama. Kita nggak akan bicara panjang lebar terkait dengan itu, karena yang lalu saya sudah sampaikan materi yang terkait dengan itu, saya anggap sudah diberikan dengan Anda mengikuti seri seminar yang lalu. Nah, kemudian ada contoh yang lain yang bisa ditemukan di dalam flexible learning itu. Anda lihat di silabi. Ada apa di sana? Apa yang Anda temukan di sana? Panji, seperti biasa ya, saya akan memanggil secara acak ya. Nanti kalau yang nggak jawab, nggak nyalain video, saya anggap tidak datang. Mungkin sekedar absen, Zoom-nya masuk, tapi aduh siang-siang begini enakan tidur aja gitu. Toh jadinya Zoom-nya nyala, orangnya nggak ada gitu. Nah, Ya, Bu. Oke, jadi kalau yang saya panggil Anda tidak menjawab, saya anggap Anda tidak datang gitu. Kecuali kalau yang nyalain video, saya bisa lihat Anda ya. Oke, apa yang Anda lihat di sana? Apakah contoh yang lain yang terkait dengan bidang hukum campuran? Bisa dijawab Valen Jean Patricia. Valen Jean Patricia. Ada? Valen ada? Oke, kayaknya nggak ada Panji. Oke, kita coba Felicia Audrey. Felicia? Iya ada Bu. Oke. Bidang hukum campuran apa lagi contohnya? Fidusia. Oke. Tipikor. Ya. Sama perlindungan konsumen. Oke, di sana ada fidusia, tipikor, kemudian ada perlindungan konsumen. Nah, tadi saya sudah memberikan contoh mengenai bagaimana Anda memikirkan aspek privatnya dan aspek publiknya dari bidang hukum yang kita kategorikan ke dalam bidang hukum campuran. Nah, setelah ini saya akan membagi Anda semua yang ada di Zoom ini ke dalam kelompok. Jadi kita akan masuk ke dalam kelompok. Kemudian Anda sekalian itu nanti silahkan berdiskusi di dalam kelompok. Kira-kira bidang hukum campurannya itu di mana? Kok bisa dibilang campuran? Campurannya ada di mana sih sebenarnya? Aspek privatnya tuh apa sih sebenarnya? Kemudian bagaimana dia kemudian bisa menjadi publik? Ada aspek publiknya juga di sana. Atau bagaimanakah sesuatu yang sebenarnya publik seperti tipikor misalnya, kok bisa dia ada privatnya juga gitu? Bagaimana mungkin dia dibilang termasuk bidang hukum campuran. Nah, tugas Anda adalah memberikan rasionalisasi, memberikan penjelasan, campurannya di mana, aspek privatnya di mana, aspek publiknya di mana. Nah, saya akan membagi kelas ini menjadi 8 kelompok, sehingga masing-masing kelompok, saya akan membagi menjadi 9 kelompok, sehingga masing-masing kelompok akan berisi 4 sampai 5 orang. Nah, saya dan Kak Panji nanti akan berkeliling di setiap kelompok. Kami akan melihat, yang dilihat apa? Apakah diskusinya berjalan atau tidak. Ini kita akan masuk ke breakout room. Breakout room itu salah satu fasilitas yang disediakan oleh Zoom. Itu nanti akan jadinya kelompok kecil. Berapapun ada orang di sana, Anda ada di situ, 4 sampai 5 orang atau ya sekitar segitu 4 sampai 5 orang Anda akan ada bersama-sama di sana, atau mungkin akan ada yang 3 orang, enggak, ini 4 sampai 5 orang akan ada di sana. Nah, silahkan masing-masing nanti berdiskusi di dalam kelompok tersebut. Yang kami lihat adalah apakah setiap orang itu memberikan kontribusi di dalam kelompoknya. Sehingga yang kami harapkan adalah diskusinya berjalan. Beberapa waktu yang lalu saya pernah mencoba seperti ini di kelompok di kelas yang lain. Nah, ada beberapa kelompok yang
diskusinya itu nggak jalan. Diskusinya itu nggak jalan berarti di kelompok itu pada saling diam. Nah, itu tidak saya inginkan. Kenapa? Karena ada salah satu yang harus Anda pelajari selama Anda berkuliah. Anda bukan hanya mempelajari tentang materinya. Mungkin Anda bisa baca sendiri, berpikir sendiri, merenung sendiri gitu. Atau Anda cukup mendengarkan saya atau browsing, cari dosen yang lain di universitas yang lain. Karena banyak juga kan kuliah-kuliah yang diupload di YouTube gitu. Nah, bukan hanya materinya, bukan hanya ilmunya yang penting yang harus Anda pelajari selama Anda berkuliah. Tetapi Anda harus juga belajar bagaimana menyampaikan pendapat, baik secara lisan maupun secara tertulis. Anda juga harus belajar bagaimana caranya mendengarkan pendapat orang lain. Anda juga harus belajar bagaimana caranya bekerja sama dengan orang lain. Nah, setiap kelompok punya satu misi, yaitu memberikan penjelasan, rasionalisasi mengenai bidang hukum yang saya minta. Karena ada 9 kelompok, silahkan dicatat. Nanti kelompok 1 sampai kelompok 3 memberikan rasionalisasi mengenai aspek privat dan aspek publik dari tipikor, dari hukum tipikor. Nah, aspek privat dan aspek publiknya apa? Kemudian kelompok 4, 5, dan 6 itu memberikan rasionalisasi aspek privat dan publiknya dari hukum perlindungan konsumen. Privatnya di mana, publiknya di mana, sehingga bisa dikatakan dia bidang hukum campuran. Kemudian kelompok 7, 8, dan 9, Anda bertugas, misi Anda yang harus diselesaikan dalam kelompok itu adalah memberikan rasionalisasi mengenai fidusia. Aspek privatnya di mana, publiknya di mana. Nah, itu adalah tugas setiap kelompok. 1 sampai 3 tipikor, 4 sampai 6 itu perlindungan konsumen, kemudian 7 sampai 9 itu tentang fidusia. Nah, Anda punya misi setiap kelompok sehingga tugasnya adalah saling bekerja sama. Anda harus menentukan privatnya di mana, publiknya di mana, Anda harus saling bicara, Anda harus belajar mengemukakan pendapat, Anda harus belajar menyatukan pendapat, Anda harus belajar merumuskannya menjadi pendapat kelompok. Kemudian Anda harus menunjuk salah seorang dari antara Anda untuk menjadi juru bicara di kelompok Anda. Itu yang harus dilakukan. Nah, kemudian secara teknis, tolong semua nama untuk khusus untuk hari ini, tolong di-rename. Depannya dikasih kelompoknya. Misalnya, Karensia nanti ada di kelompok 1. Berarti namanya menjadi 1_31/2020 dan seterusnya. Misalnya Maria Gracia ada di kelompok 2. Berarti nanti namanya 2_name nama. Matthew di kelompok 2 juga berarti 2_name nama. Sehingga nanti di daftar partisipan kami akan gampang melihat siapa di kelompok 1, siapa di kelompok 2, dan seterusnya. Kenapa demikian? Juru bicaranya 1. Tetapi kami juga ingin memastikan bahwa Anda semua menjalankan tugas sehingga setiap anggota kelompok akan bisa menjelaskan sekalipun dia bukan juru bicara. Dengan demikian, kalau ada pertanyaan lebih lanjut, bisa jadi Anda yang bukan juru bicara yang diminta untuk berbicara. Oke, sudah jelas? Sudah jelas? Jelas? Oke. Nah, kalau sudah jelas, Anda akan masuk ke breakout room, kemudian breakout room-nya akan otomatis tertutup setelah 20 menit. Dengan kata lain, Anda punya waktu selama 20 menit untuk menyelesaikan tugas Anda. Nah, kemudian Anda punya setelah 20 menit, itu Anda akan kembali ke ruang utama. Jadi silakan bekerja dalam kelompok selama 20 menit. Setelah itu Anda semua akan kembali ke ruang utama, lalu masing-masing kelompok akan menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Jelas? Jelas, jelas? Jelas, Bu.
Oke, kalau jelas saya akan mulai memasukkan Anda ke dalam kelompok ya.